wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam semangat. Masih semangat anak-anak ya? Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita yang kemarin ya. Nah, hari ini kita masih belajar di tema 7 tentang kepemimpinan. Subtema 2 tentang pemimpin idolaku. Hari ini kita memasuki pembelajaran yang keempat pada halaman 83 untuk buku revisi 2018. Tentu Bapak selalu mengingatkan kalian, kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Oleh sebab itu maka kita harus selalu menjaga kesehatan kita dengan menjaga protokol kesehatan tentunya, yaitu menggunakan masker ketika keluar rumah, mencuci tangan menggunakan sabun apabila datang dari perjalanan misalnya ya. Kemudian jauhi kerumunan dan ingat kalau ada waktu manfaatkan untuk sedikit berolahraga agar imun tubuh kita tetap terjaga ya. Baik anak-anak, seperti biasa juga Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati kita diharapkan mampu menjelaskan cara menjaga kebersihan alat reproduksi pada masa pubertas. Yang kedua, melalui penugasan diharapkan kita dapat membuat karya yang berisi cara menjaga kebersihan alat reproduksi pada masa pubertas. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati dan penugasan diharapkan kita dapat mengidentifikasi unsur-unsur pidato ya. Dan yang terakhir, melalui kegiatan mengamati diharapkan kita dapat mengidentifikasi peran Indonesia dalam bidang sosial budaya di ASEAN. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, silahkan buka buku kalian halaman 83. Kita mulai. Sudin akan mengikuti lomba pidato. Dia mempersiapkan diri dengan baik, termasuk mengenakan pakaian yang nyaman. Mengapa Sudin harus mengenakan pakaian yang nyaman? Oke, mari kita membaca wacana berikut ini ya. Nah, cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Pada masa pubertas terjadi perubahan pada remaja pria dan remaja putri atau wanita ya. Pada masa ini reproduksi atau produksi hormon meningkat. Peningkatan produksi hormon ini menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Aktifnya dua kelenjar ini dapat mengakibatkan jerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Ya, kalau kita kenal biasanya burket ya, bubur ketek ya, bau dari sela-sela tubuh kita. Kalau kita biasa sih memang itu biasa baunya, tetapi kalau orang lain menciumnya itu aneh baunya karena bau badan kita ada bau khasnya ya. Kalau kita sendiri pasti enggak merasa menciumnya, orang lain pasti merasakan. Oleh karena itu kebersihan dan kesehatan tubuh harus selalu dijaga, termasuk kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Berikut cara-cara menjaga kebersihan dan kesehatan reproduksi. Yang pertama, biasakan mengenakan pakaian dalam dari katun ya. Kemudian katun bersifat menyerap keringat sehingga kita terhindar dari kelembapan. Kelembapan pada lipatan kulit dapat menyebabkan tumbuhnya jamur kulit.
Gantilah pakaian dalam setiap kali habis mandi atau setiap saat kamu merasa lembab pada pakaian dalammu. Ya, ini bermanfaat sekali untuk menjaga kesehatan bagian vital dari tubuh kita, baik laki-laki ataupun perempuan ya. Kalau pakaian kita ini kotor, maka bagian vital kita itu biasanya bisa terganggu, misalnya lecet ya, ataupun berbau yang tidak enak. Itu tidak enak buat kita ya, kalau lagi berkumpul dengan teman-teman ada bau-bau aneh dari tubuh kita, itu kan memalukan bagi kita sendiri. Nah, itu harus kalian jaga ya. Lanjut. Bilaslah setiap kali habis buang air kecil. Gunakan air bersih setelah dibasuh, keringkan dengan handuk atau tisu. Kadangkala karena masih muda kita tidak memperhatikan kebersihan pada saat kita buang air kecil. Nah, terutama ini yang kita tidak terbiasa untuk melakukan sesuatu yang bersih. Kencing langsung lari kabur, bahkan WC pun tidak disiram. Apalagi bagian vital ya, kelamin, itu wajib dibersihkan, bila perlu disabunin ya biar bersih ya. Apalagi bagi yang beragama Islam ya, harus bersih. Kenapa harus bersih? Karena kalau masih ada najis di tubuh kita, maka sholat yang kita bawa nanti, yang kita lakukan akan tidak bermanfaat karena najis, batal ya sholatnya. Oleh karena itu wajib kita membersihkan ya, baik itu setelah buang air kecil atau apalagi buang air besar ya. Tentu menggunakan air bersih ya, seperti itu. Bagaimana Pak kalau di tempat kita tidak ada air bersih atau tidak ada air? Nah, kita gunakanlah sesuatu yang bisa membersihkan. Ada 3. Kalau orang kaya menggunakan tisu. Kalau tidak ada tisu, gunakan daun. Nggak ada daun, cari batu yang tumpul. Itu caranya ya. Yang ketiga, bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Gantilah pembalut setiap kali membalut yang kamu pakai terasa lembab. Ganti minimal 4 kali sehari. Nah, kalian sekarang sudah di kelas 6 ya, anak-anak yang perempuan, sebentar lagi kalian akan mengalami yang namanya menstruasi. Nah, pada kondisi ini kalian harus mempersiapkan yang namanya pembalut. Itu guna menahan darah yang keluar dari rahim agar tidak menetes keluar ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu untuk menjaga kesehatan rahim agar tidak infeksi ya. Itu yang perlu digunakan. Oke, kita lanjut. Ayo berkreasi. Pada pembelajaran 2, kamu dan kelompokmu telah menuliskan rencana karya berisi menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Kini wujudkan rencana karya itu, buatlah sebagus mungkin. Pada pembelajaran sebelumnya diceritakan bahwa Sudin akan mengikuti lomba pidato. Bagaimana pidato yang dibaca Sudin dalam lomba itu? Baik. Nah, untuk yang ini kita lewatkan saja ya. Karena kemarin sudah dibuatkan, kita lewatkan karena kita tidak bisa baca langsung di depan teman-teman karena kita kondisinya belajar dari rumah. Kita lewatkan yang ini. Yang penting kemarin sudah kalian kerjakan pembelajaran 2 ya, membuat karya tentang cara menjaga kesehatan alat reproduksi ya, yang berupa poster kemarin yang Bapak minta ya. Oke. Baik, sekarang kita perhatikan pidato ya. Nah, kita bahas tentang pidato. Kita lihat seorang anak yang sedang berpidato di depan teman-temannya.
Ini namanya di sini adalah Sudin ya. Kita lihat apa pidato yang disampaikan Sudin. Baca baik-baik dan simak yang Bapak baca. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Hari ini kita akan saling berbagi cerita dan pengalaman tentang persatuan. Saya akan menyampaikan kisah saya mengenai persatuan. Lalu saya akan belajar dari kisah teman-teman. Menurut saya persatuan itu sangat penting karena dengan bersatu, tugas-tugas yang harus kita kerjakan akan menjadi lebih mudah. Dengan adanya persatuan pula kita dapat belajar dari perbedaan-perbedaannya. Saya telah mengalami dan merasakan sendiri betapa bergunanya persatuan. Sekolah saya adalah sekolah yang murid maupun gurunya berasal dari daerah yang berbeda-beda. Beberapa teman saya adalah anak dari Indonesia Timur. Bahkan kepala sekolah saya, Pak Weli, juga berasal dari sana. Kami tidak pernah membeda-bedakan suku, ras, budaya, dan lainnya. Kami selalu mendukung satu sama lain walaupun berasal dari Indonesia Timur. Pak Weli tidak hanya mementingkan murid-muridnya yang berasal dari timur. Pak Weli tidak ragu untuk juga mempercayai kemampuan murid-muridnya yang berasal dari tanah Jawa untuk maju. Saya juga belajar banyak dari budaya teman-teman saya yang sangat beragam. Bagi sekolah di pelosok kabupaten bukan hal yang mudah untuk mengirim saya ke sini. Karena sekolah kami tidak memiliki cukup biaya. Kepala sekolah kami memiliki cara yang cerdik untuk mengumpulkan dana. Dia meminta bantuan kepada saya dan teman-teman untuk melelang pisang di halaman sekolah. Para pembelinya merupakan pejabat-pejabat di daerah, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, bahkan Ketua RT dan Ketua RT hadir mendukung. Ketua RT dan Ketua RT hadir mendukung. Meskipun hanya saya yang datang ke sini, namun di belakang saya semua ikut berpartisipasi. Itulah mengapa saya sudah merasakan bahwa persatuan sangat penting dan berguna. Itulah pengalaman saya tentang persatuan, bagaimana cerita teman-teman. Saya juga ingin mendengar dan belajar dari cerita kalian. Terima kasih. Oke, dari pidato tersebut, coba kalian amati. Ya, kalian amati. Apakah pidato tersebut memenuhi kriteria berikut? Yang pertama, apakah teks pidato memiliki bagian pembuka? Jika ada, contreng sini ya. Jika tidak ada, contreng nih. Cukup menyentreng saja. Cuma sebelum mengerjakan tentunya kalian membuat tabel ini ya. Ini tugas pertama buat kalian hari ini. Rasanya satu tugas saja ya. Tugas ini cukup menyentreng, tapi sebelum menyentreng tentunya kalian harus membuat tabel ya, dari nomor 1 hingga nomor 8 ya, tabelnya seperti ini. Oke. Ini kita menilai pidato yang dibuat Sudin tadi, apakah dia sudah memenuhi kriteria atau tidak ya. Kalau memenuhi, conteng ada di sini seperti ini contrengan. Kalau tidak ada, contreng seperti ini. Yang pertama, teks pidato memiliki bagian pembuka. Ya, ingat bagian pembuka kemarin sudah dibahas. Kemudian teks pidato memiliki bagian inti. Kemarin sudah dijelaskan bagian inti itu seperti apa. Bagian inti teks pidato menjelaskan tentang topik yang dibahas dengan lengkap. Oke, diperhatikan baik-baik. Bagian inti teks pidato membuat contoh-contoh yang mendukung topik. Apakah teks pidato memiliki bagian penutup? Apakah teks pidato memiliki kalimat ajakan? Apakah teks pidato memberi inspirasi bagi pembaca? Sebagian besar kata yang digunakan dalam teks menggunakan kosakata baku. Oke, tinggal kalian contreng ya. Perhatikan baik-baik tidak. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Ayo membaca. Kerjasama di bidang sosial budaya negara-negara ASEAN. Kerjasama dalam bidang budaya negara-negara ASEAN ditandai dengan pembentukan komunitas sosial budaya.
negara-negara ASEAN atau Social Cultural Community (ASCC). Komunitas ini memiliki 4 bagian utama sebagai berikut. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, mengelola dampak-dampak sosial dari integrasi ekonomi. Yang kedua, membentuk masyarakat yang lebih peduli dan berbagi untuk mengatasi isu kemiskinan, keadilan, dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, ini adalah fungsi dari Social Cultural Community ya. Kemudian meningkatkan perlindungan lingkungan, memperkuat dasar-dasar bagi ikatan sosial kawasan ya. Selanjutnya, kerjasama nyata dalam bidang sosial budaya negara-negara ASEAN antara lain sebagai berikut. Kita lihat. Pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN, festival lagu lomba menyanyi negara-negara ASEAN, lalu kerjasama promosi pariwisata, lalu kerjasama budaya serumpun Melayu. Ini biasanya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki dasar Melayu seperti Malaysia, Indonesia ya, dan Brunei. Kemudian pertukaran berita dan penyiaran informasi mengenai ASEAN melalui televisi dan radio. Dan yang terakhir, penyelenggara pesta olahraga SEA Games setiap 2 tahun sekali. Bahkan ada juga kegiatan kerjasama lain ya di luar 6 jenis kegiatan-kegiatan di bidang sosial ini. Kita lanjut. Bersama kelompokmu carilah informasi mengenai tahun dan tempat penyelenggaraan SEA Games. Carilah informasi penyelenggaraan SEA Games pertama dan 5 penyelenggara terakhir. Catatlah dalam bentuk tabel berikut ini. Nah, karena ini kita tidak berkelompok, maka di sini Bapak akan sampaikan. Nah, acara SEA Games itu pada tahun berapa aja, kemudian di negara mana saja dan di kota mana saja. Kita lihat. Yang pertama, SEA Games pertama dilaksanakan pada tahun 1959. Itu di negara Thailand, di kota Bangkok ya. Kemudian SEA Games ke-25 dilaksanakan pada tahun 2009, yaitu di Laos, kota Vientiane ya. Lalu ada lagi SEA Games ke-26. Ini dilaksanakan pada tahun 2011. Tepatnya di negara Indonesia. Kota Jakarta dan Palembang. Lalu dilaksanakan lagi SEA Games pada tahun SEA Games yang ke-27 ya. Pada tahun 2013 ini dilaksanakan di Myanmar, kota Nay Pyi ya, Nay Pyi. Lalu yang ke-28 dilaksanakan pada tahun 2015 di Singapura ya, kota Singapura ya, di Singapura, kota Singapura. Lalu yang ke tahun 29 yang ke-29, SEA Games ke-29 itu dilaksanakan pada tahun 2017, tepatnya di Malaysia ya. Ini tepatnya di kota Kuala Lumpur. Dan yang terakhir kemarin adalah pada tahun 2019 dilaksanakan di Indonesia ya. Masih ingat Pak Presiden Jokowi berjoget ya pada saat itu, yang naik motor ada iklannya. Nah, itu adalah pelaksanaan SEA Games di Indonesia. Itulah jenis beberapa kerjasama di bidang sosial oleh Indonesia di negara-negara dengan negara-negara yang ada di ASEAN. Mungkin untuk hari ini Bapak cukupkan. Mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat. Ada tugas tadi, kalian cukup mencontreng saja ya, tapi sebelumnya kalian tulis dulu
buat dulu tabelnya di buku, lalu nanti dicontreng yang mana yang sesuai dengan pidato ya atau tidak. Nah itu kalian contreng nanti, lalu nanti kalau selesai dipoto kirim ke Bapak. Jadi Bapak tahu apakah kalian sudah paham atau belum cara menilai atau membuat pidato seperti itu. Baik, Bapak akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.